Gimana kalau gue bilang, kalau YouTuber kayak Miao Auk, Winda Basudara, Willy Salim, dan semacamnya bakal mati di 2030? Well, bukan mereka sih yang bakal mati, tapi orang-orang di bawah mereka yang ingin menjadi mereka. Karena dengerin gue nih, video ini bakal jadi video paling penting yang lu tonton sebagai YouTuber. Karena kita udah masuk di era baru nih di YouTube. Dan platform ini sedang bergerak ke satu arah fix nih. Dan lu gak mau ketinggalan. Itu kenapa kalau masih mau bertahan nih di YouTube, simak baik-baik video ini. Karena ini akan menentukan nasib lu selama 5 tahun ke depan. Gue ketemu jawaban ini dari analisis dasar nih ya. Lu mau tahu juga? Oke. Buat pahamin ini, lu harus tahu nih, siapa sih orang-orang yang akan nonton kita di 10 tahun ke depan? Well, jawabannya adalah Gen Z dan Gen Alpha. Itu kenapa kalau mau konten lu sukses nih di masa depan, lu bakal mau konten lu buat appeal ke dua generasi tadi. Nah, itu kepingan pertama tuh. Kepingan kedua adalah apa konten yang bakal appeal ke mereka di 10 tahun ke depan. Buat tahu itu, kita harus ngerti nih gimana kondisi mereka 10 tahun ke depan. Dan kita bisa mulai lihat itu dari kondisi mereka sekarang. Yap, scrolling TikTok setiap hari, duduk dan rebahan di kasur selama 8 jam per hari. Ini adalah kondisi sebagian remaja umur 12 sampai 17 di era sekarang. Dan kondisi yang menyedihkan ini, itu dianggap normal. Kayak, coba lu bilang deh kalau lu gak main TikTok nih di era sekarang nih. Mereka lihat lu kayak lu makhluk asing kali. Jadi kita udah tahu nih, gimana kondisi mereka sekarang. Jadinya, apa sih yang bakal terjadi ke mereka 10 tahun ke depan ngeliat kondisi ini? Biar gue ungkapkan. Mereka bakal minim skill. Bayangin aja deh, rata-rata anak-anak muda nih ngabisin 7-8 jam per hari di platform hiburan. Itu 30% dari waktu mereka hari per hari. Jadi kalau gak merasa ini gede ya, dalam 100 tahun nih, itu sebanyak 30 tahun dihabisin buat scrolling TikTok tuh dan main game doang. Kayak, kebayang gak lu sekarang? Gimana caranya coba mereka bisa compound skill mereka dengan kondisi kayak gini? Yah, tapi tenang nih. Karena ini gak bakal bertahan selamanya. Ketika udah 10 tahun ke depan nih, orang-orang yang bakal minim skill ini nih, ini bakal dilempar ke dunia asli. Dan mereka gak bakal bisa bertahan tanpa skill. Dan karena itu, demand buat skill bakal meningkat jauh. Bukan skillnya ya, tapi orang yang bisa ngajarin mereka skill. Tapi Yuven, apa hubungannya coba ini sama YouTube gitu kan? Bukannya lu di sini buat ngomongin kreator ya? Well, iya, tapi ini ada hubungannya juga nih sama kalian para kreator. Karena ini adalah kesempatan terbesar sekaligus hal terburuk untuk kalian. Gue mau tanya kalian sesuatu nih. Bagi kalian, YouTube itu apa sih? Mungkin banyak yang punya opini sendiri ya. Tapi, bagi gue, YouTube adalah platform edukasi terbesar di dunia. Bayangin aja, ketika lo mau cari sesuatu, lu carinya di mana? Ya antara Google atau nggak YouTube kan. Tapi YouTube adalah tempat berbasis video yang lebih appealing buat edukasi intensif. Gak cuman itu, YouTube itu satu-satunya nih platform di mana lu dihadiahkan karena membuat video yang lebih panjang. Cuma di sini gue bisa upload full course 2 jam gitu kan, dan itu bisa dapat lebih banyak engagement daripada platform lain tuh. Ya, mana ada platform lain yang bisa kayak gitu kan. Dari semua faktor itu, gue simpulkan nih, kalau ini adalah tempat terbaik buat menjadi edukator. Dan balik lagi nih tadi, kalau 10 tahun ke depan nih, demand buat skill bakal terbang jauh ke atas. Dan tempat pertama yang audiens cari nih buat belajar skill ini nih, itu di YouTube. Dan disitulah YouTube bakal berubah jadi tempat di mana hanya konten kreator bervalue saja yang bisa sukses. Jangan salah ya, ini bukan gue bilang kayak Miao Auk atau Winda bakal mati gitu kan. Cuman gak bakal ada lagi nih konten kreator baru yang seperti mereka yang lahir di YouTube. Karena YouTube udah gak butuh itu. Ini juga bukan berarti gak bakal ada kreator entertainment ya di masa depan. Cuman ya mereka gak bakal di YouTube. Mereka bakal di platform lain yang emang buat hiburan. Kayak TikTok atau gak streaming. Jadinya pesan gue jelaskan ya sekarang. Kalau lu mau sukses di YouTube nih 10 tahun ke depan ya, lu harus bangun channel bervalue yang mengedukasi penonton. Terus sukses deh. Well,
Mungkin gak segampang itu ya. Soalnya, kreatornya juga gak beda jauh dari audiensnya. Karena gue bisa bayangin nih, ini mungkin pertama kali lu denger hal kayak gini. Dan ini bukan salah lu juga. Zaman sekarang itu ramainya influencer, bukan edukator. Banyak banget nih konten-konten sekarang itu ya ditunjukkan untuk menghibur penonton. Tapi hiburan ini nih makin kesini makin gak berfaedah. Jadinya otak audiens sama kreatornya itu bukannya meningkat, tapi dua-duanya malah menurun. Secara gak langsung, penurunan skill ini diakibatkan oleh kreator yang gak bisa kontrol dirinya sendiri dan buat konten sesuka mereka gitu, cuman demi views doang. Dan gue merasa bersalah soal itu. Itu kenapa gue gak bisa diam lagi nih. Siklus ini dimulai karena kreator dan harus diakhiri juga oleh kreator. Di sini gue bakal kasih tahu lu nih cara buat jadi channel bervalue. Gue punya misi, yaitu untuk meningkatkan value masyarakat Indonesia. Tapi gue gak bisa lakuin itu sendiri. Itu kenapa gue bakal edukasi kreator supaya mereka menjadi channel bervalue dan mereka bisa mengedukasi masyarakat di tempat gue. Di sini cuma ada 2 tipe channel bervalue ini yang bisa sukses dari nol. 1, channel edukasi, dan 1 lagi, channel dokumenter. Channel edukasi adalah channel yang bawa penonton dari poin A ke poin B. Misalnya, channel gua nih, dari 0 subscriber ke 1000 subscriber. Atau channel lain, dari nggak bisa investasi jadi bisa, dari cukup main game jadi jago main game, dari nggak bisa bikin website jadi bisa bikin website. Intinya channel yang ngajari penonton nih, supaya mereka bisa berubah dari nggak bisa jadi bisa. Selanjutnya, channel dokumenter. Ini adalah channel hiburan nih, yang nggak sama formatnya dengan hiburan lain ya. Karena, kalau channel hiburan biasa, itu penuh dopamin dan ya, sorry itu saya aja ya, minim isinya ya. Channel dokumenter itu berfokus ke satu topik yang mereka ahli banget, yang menambah wawasan audiens, seperti dokumenter pada umumnya kan. Meskipun berbeda, mereka lebih mirip nih dari yang lu kira. Dua-duanya sama-sama menulis skrip, sama-sama ngedit video, dan punya jadwal upload sekitar seminggu sekali lah, yang memungkinkan konten mereka tuh jadi berkualitas. Dan untuk jadi 2 channel bervalue ini, gue bakal kasih lu sesuatu yang valuable juga, yaitu full course YouTube gratis gue yang udah gue taruh nih di channel gue. Jadi ya, lu bisa tonton itu. Dan biasanya gue bakal berhenti di sini nih. Tapi lu punya opsi lain. Gue udah jalanin channel ini selama sebulan dan udah banyak orang nih yang bertanya dan minta saran ke gue. Dan karena itu gue jadi sadar nih, gue gak bisa pecahin masalah-masalah pribadi mereka lewat video aja. Kayak mau seberapa bagus pun teori di full course gue ya, tiap channel itu beda-beda gitu loh. Dan mereka alamin masalah yang beda-beda juga di tiap channel. Karena itu, gue bakal coba approach lain. Di sini gue udah launching program mentorship gue, yaitu Value YouTuber, dimana gue bakal bantu lo dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan ini bukan kelas ya, ini mentorship, yang artinya lo dapat akses langsung nih ke gue nih buat bikin channel lo sukses. Biar gue jelasin. Di sini lo bakal dapat akses ke gue nih, dimana gue bakal jawab seluruh pertanyaan lo lewat teks. Gue juga bakal review seluruh video yang lo upload, biar lo nggak kebingungan lagi nih, kenapa pas video lo dapat viewsnya kecil tuh, ya alasannya itu kenapa gitu loh. Lo juga bisa request video pembelajaran apapun yang lo mau itu soal editing gue atau metode yang gue pakai ini buat channel gue sendiri. Dan tentunya nggak kayak YouTuber lain nih, yang cuman kasih lo kayak course 50 video gitu, terus tinggalin lu gitu tanpa pernah ketemu langsung sama lu. Lu juga bakal sering ketemu gua nih one on one secara privat, dimana kita bakal arrange strategi channel lu bareng-bareng. Jadi kalau tertarik dengan ini, gua udah storein link Google Calendar gua di kolom komentar nih, dimana lu bisa book waktu buat ketemu bareng gua. Itu saja pesan dari gua. Mari kita sama-sama membuat value di sekitar kita. Sampai jumpa di sana.